Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Ya teman-teman, selamat berjuang ya di hari Selasa ini. Terus berjuang dari malam sampai pagi, itulah jiwa kesatria untuk rumah tangga. Ya kan. Mana nih ketawa-ketawa kita nih. Oke, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Nah, ini ada yang menarik, tentunya pidato Pak Jokowi ya, Presiden Jokowi ini. Beliau langsung di depan Mas Anies Baswedan ya kan. Beliau membuka kongres dari Nasdem yang ketiga ya. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita lihat dulu video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus pusat sampai ke seluruh daerah, yang saya hormati former Prime Minister of Palestine, His Excellency Dr. Muhammad Stayeh, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para pimpinan lembaga negara yang hadir yang saya hormati, para menteri, yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai politik yang hadir, yang saya hormati ketua dan pimpinan DPP, DPW, DPD, dan seluruh kader Partai Nasdem yang malam hari ini hadir. Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Malam ini saya merasa seperti nostalgia kembali. Berdiri di sini, berada dalam satu ruangan dengan Bapak Surya Paloh, dengan Bang Surya, dan dengan seluruh kader Partai Nasdem dari seluruh tanah air Indonesia. Rasanya seperti rasa dulu yang pernah ada. Apalagi saat tadi kita mendengarkan Bang Surya berorasi. Saya seperti ditarik kembali ke masa lalu. Karena suara, intonasi, pembawaan, dan semangat Bang Surya tidak ada satupun yang berubah. Ya, rasanya masih sama. Di sini juga masih sama. Sama seperti dulu awal mula kami bertemu. Setelah saya ingat-ingat, baru satu ketua partai yang selama 10 tahun ini dalam keadaan hujan dipayungi oleh presiden.
Hujan deras sekali, saya memayungi Bang Surya. Tapi katanya karena terlalu basah, bajunya beliau agak masuk angin. Karena memang secara pribadi saya memiliki sejarah dan cerita panjang bersama Bang Surya dan bersama Partai Nasdem. Dimulai tahun 2014, saya ingat betul, Nasdem saat itu adalah partai pertama yang mendeklarasikan saya dalam pencalonan sebagai presiden. Kemudian tahun 2019, Nasdem juga kembali mencalonkan saya dengan dukungan tanpa mahar, politik tanpa mahar. Itu yang saya kira sangat bagus untuk pendidikan perpolitikan di negara kita Indonesia. Terima kasih Bang Surya, Pak Surya Paloh, terima kasih. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk Partai Nasdem. Karena 2014, 2019, mulai pencalonan setelah terpilih dan dalam menjalankan pemerintahan dalam 10 tahun ini, saya sangat merasa didukung penuh oleh Partai Nasdem. Dan ketua partai yang paling banyak bertemu dan berdiskusi dengan saya adalah Pak Surya Paloh. Partner diskusi politik saya yang paling banyak kami bertukar pikiran mengenai masa depan bangsa, mengenai gagasan masa depan untuk negara kita, dan lain-lainnya. Ya, walaupun di 2024 sempat beda jalan. Bang Surya satu di perubahan, kemudian yang satunya lagi di keberlanjutan. Ya tidak apa-apa, biasa, itu wajar. Kita bisa saling memahami dan kita juga bisa saling mengerti mengenai perbedaan itu. Karena memang hubungan saya dengan Bang Surya sangat natural, sangat alami, sangat nyata dan apa adanya. Kami bisa sangat dekat, walaupun juga sering berbeda pendapat. Kami bisa saling menemukan kecocokan, walau juga banyak di tengah-tengah itu ada ketidakkecocokan. Kami bisa saling mengerti, walau kadang-kadang setelah mengerti juga bingung sendiri-sendiri. Saya pernah salaman hari ini, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Gak apa-apa, saya kira sangat bagus. Tapi kembali, ya itulah politik. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang berbeda. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali menyampaikan tentang pentingnya arti sebuah keberlanjutan dalam menggapai sebuah cita-cita bersama seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Surya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan. Keberlanjutan itu bukan sekedar meneruskan. Keberlanjutan itu juga bukan business as usual, melainkan kesamaan arah, melainkan kesamaan koridor yang ditempuh untuk menggapai tujuan bersama.
Saya sering menyampaikan jika diibaratkan berganti pemimpin itu silahkan. Berganti pemimpin itu seperti berganti gaya. Mungkin hari ini bisa bergaya dangdut, ke depan pemimpin berikut bisa bergaya jazz, bisa bergaya rock, bisa bergaya koplo, bisa bergaya keroncong, R&B, dan lain-lain. Tapi lagu yang dimainkan tetap sama, tujuannya sama. Oleh sebab itu saya senang mendengar tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh dan Partai Nasdem yang menyatakan akan mendukung penuh pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Saya sangat menghargai jiwa besar Bapak Surya Paloh, jiwa besar Partai Nasdem yang walaupun tidak ikut mencalonkan tetapi tetap mendukung penuh dan mengawal penuh keberlanjutan kebijakan pembangunan dan keberlanjutan pemerintahan. Biasanya datang itu rame-rame. Terakhir begitu mau pergi ditinggal rame-rame. Tapi saya yakin itu tidak dengan Bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan Nasdem. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Partai Nasional Demokrat, saya buka malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya ya teman-teman, sangat menyejukkan sekali. Pokoknya sangat adem dari Pak Presiden Widodo. Ya, apa pandangan kalian tentang video yang barusan saya tayangkan tadi ya? Tulis di kolom komentar. Saya persilahkan kolom komentar untuk mengisi. Ya, oke. Jujur sih saya salut kepada Pak Jokowi ya, yang ya sama sekali bukan, dia itu bukan tipe orang yang pendendam gitu ya. Walaupun pernah berbeda jalan gitu ya di Pilpres kemarin, tapi beliau tetap menganggap ketumnya Nasdem itu Pak Surya Paloh sebagai sahabatnya gitu ya. Dia menganggap itu Pak Surya Paloh adalah anak-anak terbaik bangsa Indonesia. Kalau orang lain mungkin sudah baper teman-teman ya, sudah baper gitu. Jadi ini saya lihat Pak Jokowi menunjukkan patriot dia gitu ya. Dia menganggap Pak Surya Paloh sebagai sahabat, abang, adik gitu ya, pokoknya ya. Ya anak-anak terbaik bangsa lah gitu. Kalau orang lain ya kecewa mungkin ya. Ya, apalagi yang jadi capres itu anaknya gitu kan. Tapi bersaing dengan calon yang didukung Nasdem gitu. Ya nggak apa-apa, namanya persaingan gitu kan. Tapi kalau menang jangan bilang dinasti dong. Udah kayak ketumnya Surya Paloh aja, nasionalis gitu. Jadi menganggap ini ya udah selesai, kita masih bisa the next selanjutnya gitu kan. Selanjutnya kita harus buat bangun Indonesia ya gitu. Kalau udah selesai pertandingan selesai gitu, jangan dibawa-bawa sampai ke anak cucu gitu ya. Itu ya teman-teman, saya salut sama beliau. Nah, dan juga apalagi kata Pak Jokowi ya, kata-katanya, kata-kata Pak Jokowi itu sederhana tapi dalam ya, tapi sangat kuat maknanya gitu, bukan dalam ngecewain gitu, tapi kuat maknanya bagi Pak Surya Paloh gitu ya. Dan kita sangat paham apa yang dikatakan Pak Jokowi ya, karena kita semua atau tahulah tingkah Nasdem belakangan ini gitu ya, keluarga keluar jalur gitu ya, tapi kayaknya sekarang mau kembali ke jalur yang baik gitu
ibaratnya Pak Jokowi itu gembala gitu kan, melihat domba-dombanya itu ya lihat balik lagi gitu teman-teman. Nggak apa-apa gitu ya, kalau memang dulu beberapa bulan lalu kita bersaing, tapi untuk Indonesia kita bersatu. Itu teman-teman, itu yang penting. Untuk NKRI harga mati kita bersatu gitu kan. Yang pasti lebih mementingkan persatuan daripada perpecahan. Iya, keren kan kata-kata gua itu teman-teman ya. Ya, tentu betul juga kata Pak Surya Paloh ya, maupun Pak Jokowi gitu. Jika walaupun berbeda pandangan, berbeda politik, tapi kita ingat, kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Wih, itu keren teman-teman, keren banget itu Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin di pelajaran PPKN atau itu udah nggak dibahas lagi Bhinneka Tunggal Ika mungkin ya. Makanya kayak demo-demo kemarin itu ngebakar bendera di gedung DPR itu udah nggak pernah merasakan lagi, mendengarkan lagi suara Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, kita saudara, satu bahasa dan satu bangsa, yaitu namanya Indonesia. Kepada mahasiswa yang kemarin berdemonstrasi, saya ingin bertanya, apa yang kalian bakar? Itu bukan sekedar kain, itu adalah bendera merah putih, simbol kebanggaan bangsa dan rakyat Indonesia. Apakah kalian sadar akan arti dari tindakan kalian? Baik itu kumpulan merah putih atau bendera merah putih, keduanya mewakili kehormatan dan martabat negara ini. Jika kalian sebagai mahasiswa sudah berani membakar simbol merah putih, jangan pernah berharap simpati dari kami. Saat polisi, TNI, atau rakyat Indonesia melawan kalian, jangan pernah berteriak soal hak asasi manusia. Kalian telah melewati batas dengan membakar bendera yang menjadi kebanggaan bangsa ini. Rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam. Jika tindakan ini berlanjut, kami akan turun ke jalan, berdiri melawan kalian, dan menuntut agar mahasiswa yang terlibat dalam pembakaran bendera merah putih segera ditangkap dan diadili. Bahkan, jika perlu, kami akan mendesak agar semua markas BM di seluruh Indonesia dibubarkan. Jika seluruh Indonesia dibubarkan, jika BM di Indonesia bisa menjaga kehormatan simbol negara, maka lebih baik mereka tidak ada sama sekali. Kepada para mahasiswa yang kemarin melakukan demo, saya ingin mengingatkan kalian semua tentang pentingnya menjaga integritas dan martabat bangsa ini. Bendera merah putih bukan sekadar selembar kain. Ia adalah simbol kebanggaan, kehormatan, dan perjuangan bangsa Indonesia. Jika kalian berani membakar simbol-simbol negara, termasuk kumpulan merah putih, atau bahkan bendera merah putih, maka kalian telah melanggar batas yang tidak boleh dilewati. Jangan pernah lagi kalian berbicara tentang hak asasi manusia jika kalian sendiri tidak menghormati simbol-simbol yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia harus bersatu untuk menjaga kehormatan bangsa ini. Jika ada mahasiswa yang berani menghina dan merusak simbol-simbol negara, rakyat harus turun ke jalan dan menuntut tanggung jawab mereka. Tangkap mereka yang membakar bendera merah putih dan bubarkan aksi-aksi yang merusak. Jika perlu, seluruh badan eksekutif mahasiswa di Indonesia harus dievaluasi dan bahkan dibubarkan jika terbukti tidak mampu menjaga kedamaian dan kehormatan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan tindakan yang mengancam persatuan dan integritas bangsa ini terjadi tanpa konsekuensi. Itu teman-teman. Jadi jangan mau kita diadu domba. Kalau kata Pak Prabowo, bau-bau ditunggangi oleh negara asing. Jadi waras dan tentunya tetap kawal ya. Sadar gitu ya. Kalau kita jangan mau ditunggangi sama negara luar maupun dibiayain gitu. Jangan pernah teman-teman ya. Itu dari saya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share video ini. Bye bye.
Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.